خلاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku kaum muslimin yang semoga Allah senantiasa memuliakan kita dengan bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di sore hari ini menjelang maghrib di pertemuan yang perdana, insyaallah sampai 30 atau 40 menit ke depan kita akan sedikit belajar perihal masalah tauhid, yaitu tauhid al-asma was sifat, yaitu bagaimana mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan kita akan ambil beberapa poin pelajarannya dari buku diktat, ya, dari buku diktat atau kurikulum yang dahulu pernah saya pelajari ketika saya dahulu belajar pengetahuan Islam dan Arab pada jenjang takmili, ya, pada jenjang takmili, yaitu jenjang pra kuliah, ya. Sebelum masuk ke kuliah ada kelas selama 1 tahun. Di situ kita dipelajari atau kita belajar tentang dasar-dasar setiap disiplin ilmu. Salah satunya kita belajar ada buku diktat membahas tentang perkara tauhid, dan di beberapa babnya membahas tentang pembahasan iman billahi ta'ala, yaitu bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara globalnya beriman pada Allah Subhanahu wa taala nanti tentunya akan mencakup 3 hal, ya. Maka akan pembahasannya akan ada cakupan 3 hal pembahasan tauhid, yaitu pertama tauhid, ya, rububiyah, yaitu berkenaan dengan tauhid rububiyah. Yang kedua dengan tauhid uluhiyah, dan yang ketiga baru kita bahas tauhid al-asma was sifat. Jadi dalam masalah iman kepada Allah SWT nanti akan tercantum di dalamnya pembahasan tentang 3 tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Nah, ini globalnya seperti itu, dan kita nanti akan sedikit masuk ke pengertian ringkasnya, apa sih tauhid rububiyah, apa sih tauhid uluhiyah, dan apa tauhid al-asma was sifat. Adapun tauhid rububiyah dan uluhiyah nanti hanya akan kita pelajari secara singkat, pengenalan saja, karena inti pelajaran kita nanti akan membahas lebih lebih sedikit detail di tauhid al-asma wa sifat. Bagaimana tentang kaidah-kaidah kita memahami cara mengisahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, insyaallah kajian ini akan kita langsungkan setiap hari, ya, sampai selesai. Dan ini pembahasannya nggak terlalu banyak, ya, paling mungkin 5 pertemuan atau 6 pertemuan selesai. Kemungkinan besar, ya, sebelum masuk Ramadan itu sudah selesai. Ya, langsung saja. Di sini diberikan pengertian al-imanu billah. Apa maksudnya? Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan al-asma wa sifat, kita akan baca muqaddimah terlebih dahulu agar kita tahu kenapa kok tauhidnya dibagi 3, ya. Tauhidnya dibagi kenapa? Tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Nah, kita akan melihat dulu pengertian apa sih artinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan dalam buku yang akan kita bahas, beriman kepada Allah artinya al-i'tiqadul jazim bi annallaha rabbu kulli syai'in wa malikuhu wa annahul khaliqul mudabbiru
lil kauni kullahu. Iman kepada Allah itu adalah kita meyakini dengan tegas, kita meyakini dengan pasti, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwa Allah adalah Rabb. Allah adalah Rabb, Tuhan segala sesuatu, dan Allah adalah Raja segala sesuatu. Allah adalah pemilik segala sesuatu. Apa saja yang ada di seluruh alam semesta ini, Allah lah Tuhannya, Allah lah pemiliknya, Allah lah rajanya. Wa annahul khaliqul mudabbir lil kauni kulli, dan dia adalah Allah yang maha pencipta, yang mengatur seluruh alam semesta. Nah, ini potongan ini berkaitan dengan tauhid rububiyah. Kemudian potongan selanjutnya, wa annahu huwallazi yastahiqqul ibadah wahdahu la syarikalah, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai hak untuk diibadahi, tidak ada sekutu baginya. Dialah Allah yang pantas untuk diibadahi, dia semata, dan tidak ada sekutu baginya. Wa anna kulla ma'budin siwahu fahuwa batil, dan kalau ada hal-hal yang lain yang disembah, maka sesembahan itu dan juga tata cara ibadahnya itu semua adalah hal yang batil. Wa ibadatuhu batilah, ibadahnya juga batin. Nah, ini potongan kedua ini membahas tentang makna tauhid uluhiyah. Potongan yang terakhir, wa annahu subhanahu muttasifun bisifatil kamal, dan dia Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang kamal, yang sempurna, wa nu'util jalal, dan juga karakter-karakter yang mulia. Munazzahun an kulli naqsin wa aib, Allah Subhanahu wa taala jauh dari segala kekurangan dan aib, alias tidak ada aib dan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara global iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengakui bahwa Allah itu Rabb segala sesuatu, penguasanya, pemiliknya, dia pencipta dan pengatur alam semesta, dia yang hanya berhak untuk diibadahi, ya. Dan peribadatan kepada selain Allah adalah sesuatu hal yang batil, dan Allah yang kita ibadahi dia punya sifat-sifat yang mulia, ya, punya sifat-sifat yang sempurna, dan tidak ada kekurangan dan aib atas dirinya. Itu pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekali lagi pengertian ini mencakup makna dari pembahasan tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan apa itu tauhid rububiyah. Di sini akan ada penjelasan singkat, ya. Jadi kenapa kok tauhid itu dibagi tiga? Sebenarnya ini adalah bagaimana para ulama menyimpulkan, ya. Jadi para ulama melihat kepada dalil Quran maupun hadis, kemudian setelah melihat pada dalil itu mereka kemudian menyimpulkan ternyata tauhid itu, ya, dibagi tiga. Bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ternyata terbagi menjadi tiga sisi, ya. Salah satu dalilnya misalnya surat Al-Fatihah yang sering kita baca. Ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kata Rabbul Alamin, oh ini berarti Rabb, Allah sebagai Tuhan, Rabb. Berarti ini membahas tentang tauhid rububiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, Allah punya nama Ar-Rahman, punya nama Ar-Rahim, Malik Yaumiddin. Oh ini kok Allah nama-namanya ada banyak. Oh ini berarti membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Potongan pertama tadi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh ini membahas tentang Rabb, Allah Tuhan semesta alam. Oh ini berarti membahas tentang tauhid rububiyah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, ya. Ini membahas tentang nama-nama Allah karena ternyata namanya ada banyak. Kemudian ada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Pembatasan ibadah hanya untuk Allah, oh ini berkaitan dengan masalah tauhid ibadah. Oh berarti tauhid ibadah ini masuk kategori tauhid atau sama namanya dengan tauhid uluhiyah. Nah dari ayat itu ulama menyimpulkan, oh ternyata mengesahkan Allah Subhanahu wa taala itu dalam tiga sisi, ya. Ini tapi bukan maknanya bukan kemudian meyakini
trinitas sebagaimana agama Nasara, tidak. Beda dengan mereka. Kalau mereka ada 3 Tuhan yang disembah. 3 itu satu, satu yang 3. Kalau ini enggak, Allah Esa, cuman kita mengesahkannya Allah ditinjau dari 3 sisi. Itu mengakui Allah sebagai Rabb kita, mengakui bahwa ibadah hanya untuk Allah, dan membahas bahwa Allah itu ternyata punya nama-nama dan sifat-sifat. Tetap yang dibahas adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak kemudian Allah terbilang sebagaimana dalam keyakinan agama yang lain. Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha sadisu salasa. Allah sudah memvonis mereka bahwa sungguh telah kufur orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu satu dari 3. 3 itu satu. Ya. Ini beda. Kalau dalam agama kita Allah Esa, cuman cara mengesahkan Allah ditinjau dari 3 sisi. Dalam ayat yang lain misalnya, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati. Allah mengatakan dalam surah, Allah itu Rabb semesta, Rabb langit yang 7 dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ini membahas tentang rububiyah. Fa'budhu, perintah untuk mengibadahi Allah. Ini masuk kategori tauhid ibadah atau uluhiyah. Kemudian hal ta'lam lahu samia, apakah ada yang serupa dengan Allah? Ini berkaitan dengan apa? Nanti tauhid asma wa sifat. Jadi pembagian tauhid menjadi 3 itu, ya, itu ada dasarnya, yaitu penyimpulan para ulama. Ulama menyimpulkan dari dalil-dalil yang ada, kemudian ternyata dibagi 3. Nah, kita bahas ke yang pertama, tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Ifradullahi azza wa jalla bil khalqi wal mulki wat tadbir, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah penciptaan, dalam masalah kekuasaan, dalam masalah. Jadi kita meyakini Allah itu yang menciptakan, Allah yang ngurus alam semesta, Allah yang memiliki segalanya, Allah yang menghidupkan, mematikan, atau lebih mudahnya, ya, lebih mudahnya dalam pembahasan buku tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya, dalam segala perbuatan Allah. Maksudnya Allah menciptakan, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengurus alam semesta, Allah menurunkan hujan. Nah, berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah, pengesahan ini namanya tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam masalah rububiyah, bahwa yang menciptakan itu hanya Allah semata, yang mengatur alam semesta hanya Allah semata, tidak ada yang lain. Contoh kutipan ayat misalnya, masalah mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan, misalnya dalam surat Al-A'raf, Allah mengatakan ala lahul khalqu wal amr, ketahuilah bahwa milik Allah lah penciptaan, wal amr. Atau dalam ayat yang lain di surat Fatir, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard, apakah ada pencipta lain selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian baik dari langit maupun bumi, ya. Di sini Allah mengatakan bahwa Allah ingin menafikan tidak ada pencipta yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mengesahkan Allah dalam masalah penciptaan, ini namanya tauhid rububiyah. Dan ada bahasan yang lain, tapi poinnya seperti itu. Kemudian wa hadzal qismu minat tauhid lam yu'arid fihi al-musyrikun. Masalah tentang tauhid rububiyah ini mayoritas di masa lampau orang-orang musyrik tidak menentangnya, alias fitrahnya orang-orang musyrik di zaman lampau, mereka juga punya keyakinan yang sama. Masalah siapa sih yang menciptakan kamu? Siapa sih yang ngasih rezeki kamu? Mereka jawab Allah yang ngasih rezeki, Allah yang menciptakan. Jadi dalam pembahasan tauhid rububiyah, orang-orang musyrik di zaman Nabi itu tidak menyimpang dalam hal ini. Orang-orang musyrik di zaman Nabi tidak menyimpang dalam masalah keyakinan bahwa Allah pencipta mereka. Tidak ada penyimpangan bahwa Allah pemberi rezeki mereka. Kalau mereka ditanya, siapa Tuhan kamu, pencipta kamu, penguasa kamu, yang memberi rezeki kamu, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah ini tidak ada masalah.
Seperti misalnya disebutkan dalam surah Az-Zukhruf, Allah mengatakan wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Allah mengatakan, wahai Muhammad, andai saja engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit-langit dan bumi? Langit dan bumi yang menciptakan siapa? La yaqulunna, Allah menyebutkan dengan kata yang diberi penekanan dengan taukid. La yaqulunna, lamnya lamu taukid, lam penegasan. La yaqulunna, nunnya dengan nun taukid sakilah. Maksudnya artinya apa? Sungguh benar-benar kalau kalian tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti akan jawab. Siapa? Al-Azizul Alim. Ya, dialah yang Al-Aziz dan Al-Alim, yang maha mengetahui. Al-Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Maksudnya siapa? Allah SWT. Maksudnya dalam masalah rububiyah itu orang-orang musyrik di zaman Nabi itu tidak ada masalah dalam masalah keyakinan bahwa Allah lah yang ngasih, Allah yang menciptakan. Ya. Hanya sedikit orang-orang yang menyimpang dalam masalah rububiyah. Contohnya Fir'aun dalam masalah rububiyah dia menyimpang karena dia sendiri mengaku sebagai Tuhan. Ya. Misalnya dalam surat An-Nazi'at dikatakan faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun mengatakan, ya, saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Fir'aun menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Atau mungkin Namrud, ya. Namrud ketika berdebat dengan Ibrahim, ya, qala ana uhyi wa umit, Tuhanmu bisa menghidupkan, maka Namrud juga bisa menghidupkan dan mematikan. Qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar. Kemudian Nabi Ibrahim membalas lagi kepada Namrud, oke, kalau kamu mengaku bisa menghidupkan dan mematikan, Tuhan saya yang hak adalah yang biasanya menerbitkan matahari dari timur. Coba kalau kamu benar-benar Tuhan, besok pagi terbitkannya dari barat, jangan dari timur. Fabuhital ladzi kafar. Akhirnya dia diam 1000 bahasa, tidak bisa menjawab. Yang mengaku sebagai Tuhan bisa menciptakan, bisa mematikan, menghidupkan sedikit di zaman dulu. Yang menyimpang sedikit, ya, Fir'aun, Namrud, atau mungkin Majusi, orang-orang Majusi yang mengatakan bahwa mereka berkeyakinan, orang-orang Majusi penyembah api mengatakan akidah mereka mengatakan bahwa pencipta di alam semesta itu ada dua. Ada pencipta kebaikan dan ada pencipta keburukan. Pencipta kebaikan itu apa? Api. Karena api menimbulkan cahaya. Dia pencipta kebaikan. Adapun pencipta keburukan adalah kegelapan. Makanya orang-orang Majusi menyembah api. Jadi mereka meyakini penciptanya ada dua, cahaya dan juga kegelapan. Hanya sedikit orang-orang yang dahulu meyakini menyimpang dalam masalah rububiyah. Tapi dalam musyrik-musyrik yang lain, orang musyrik Quraisy terutama dan yang lainnya, mereka sejatinya masalah rububiyah mereka meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah sebagai pencipta, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, Allah Subhanahu wa taala yang melakukannya. Jadi dalam masalah ini sedikit sekali orang yang menyimpang. Baru penyimpangan di tauhid yang kedua, yaitu tauhid al-uluhiyah. Saya ulangi, tauhid rububiyah itu berkaitan tentang mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Allah lah yang satu-satunya yang beri rizki, satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang menghidupkan dan mematikan. Itu mayoritas manusia mengakuinya, kecuali sekelompok segelintir orang, Fir'aun, Namrud, ya, Majusi. Sekarang kita pindah ke pembahasan yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah atau nama lainnya tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Jadi bisa dua nama, bisa kita sebut tauhid uluhiyah, bisa kita sebut tauhid ibadah. Kita katakan namanya tauhid uluhiyah bi'tibari idhafatihi ila Allah yusamma tauhidul uluhiyah. Ya, ditinjau dari pengesaan Allah, disandarkan kepada Allah, maka namanya tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah sebagai Tuhan yang pantas untuk disembah.
Wa bi'tibari idhafatihi ilal khalqi yusamma tauhidul ibadah. Adapun ditinjau dari penyandarannya kepada makhluk, maka namanya tauhid ibadah. Maksudnya makhluk dipaksa untuk mengesahkan Allah dalam ibadah gitu. Jadi intinya longgar, bisa disebut tauhid rububiyah, bisa tauhid ibadah. Maknanya apa? Gampang. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan ibadah itu luas ya. Ibadah itu luas, tidak hanya yang perbuatan saja. Perbuatan yang tampak maksudnya. Bisa perbuatan, bisa perkataan yang tampak maupun yang batin. Sebagaimana Ibnu Taimiyah mengartikan ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal af'ali al-batin zahirah wal batinah. Yaitu satu nama yang mencakup segala apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, berupa perbuatan dan berupa perkataan ya, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Yang tampak apa? Ya salat, zakat, puasa, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Ada juga yang batin ya, amalan hati, tawakal, rasa cinta, rasa benci ya, rasa takut ya. Nah, ini amalan-amalan batin. Intinya tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah itu mengesahkan Allah. Kita hanya mengarahkan ibadah untuk Allah semata. Salat kita, puasa kita, nyembelih kita, rasa takut kita, tawakal kita, sabar kita, itu hanya untuk Allah semata. Itu namanya pembahasan dalam ranah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Dalam surat Luqman misalnya Allah mengatakan dzalika bi annallaha huwal haq. Hal itu karena Allah lah yang hak. Yang Allah lah yang maha benar, yang hak, wa annama yad'una min dunihil batil. Dan apa saja yang disuruh oleh mereka, yang diibadahi oleh mereka selain Allah, itu semua adalah perkara yang batil. Nah, di sini dikatakan hadzal qismu kafara bihi wa jahadahu ammatul khalqi. Tauhid yang inilah yang dahulu sampai sekarang ya banyak diingkari oleh sebagian besar manusia. Banyak diingkari oleh sebagian besar manusia. Dan inilah ya, tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah inilah objek dakwahnya para nabi. Inti dakwahnya para nabi, dan kenapa Allah mengutus para nabi dan rasul, Allah menurunkan Al-Quran dan kitab-kitab yang lain itu untuk memperbaiki masalah tauhid yang kedua ini, yaitu masalah tauhid ibadah. Betapa banyak ada orang yang kita tanya, Pak, jenengan agamanya apa? Tuhan kamu apa? Oh, saya Islam. Tuhan saya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Yang beri rezeki sinten? Allah Subhanahu wa taala, dia jawab. Yang berikan kehidupan kematian, dia bilang Gusti Allah. Tapi dikala dia butuh, dikala dia mendapati kesempitan dalam hidup, maka tidak jarang kita dapati mereka justru malah perginya ke dukun. Justru malah datangnya ke tempat-tempat keramat. Justru datangnya malah ke kuburan. Mengadukan nasibnya, menceritakan keadaannya kepada penghuni kubur. Inilah yang maksud, yang menjadi objek inti dakwahnya para nabi. Masalah ditanya Tuhan mereka siapa? Mereka mengatakan ya Allah, Gusti Allah Tuhan saya. Tapi giliran masalah nanti kepepet dalam urusan kehidupan, misalnya ya, buka usaha nggak sukses-sukses, cari jodoh nggak dapat misalnya, atau dia ada masalah rumah tangga, ada masalah yang lain, justru malah dia datangnya ke tempat-tempat yang terlarang. Nah, berarti ini ibadahnya dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, pemberi rezeki, tapi ibadahnya justru malah ke yang lain, datangnya ke dukun, datangnya ke kuburan, datangnya ke tempat keramat. Inilah yang dulu terjadi di kalangan orang-orang musyrik di masa lampau. Ya. Mereka meyakini Allah Tuhan mereka, pemberi rezeki mereka, tapi ketika mereka ada masalah, mereka punya hajat, datangnya ke patung,
datangnya ke kuburan orang soleh, datangnya ke pohon keramat. Nah, inilah apa namanya? Pembahasan tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah. Inilah apa inti dari dakwahnya para nabi, yang mana tauhid dalam hal ini banyak diingkari dan diselisihi oleh sebagian besar manusia. Allah mengatakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin ila nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus sebelum kamu dari para rasul, melainkan kami berikan wahyu ya kepada mereka. Setiap rasul yang kita utus tadi, yang Allah utus maksudnya, semuanya diberi wahyu annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, yaitu Allah semata. Fa'budun, maka sembahlah aku, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang susah mengakui Allah sebagai pencipta, banyak yang mengakuinya, tapi giliran nanti masalah ibadah ya, ketika masuk waktu-waktu keramat ya, bulan Suro, bulan ini, malam Jumat Kliwon, malam apa, masih membuat sesajen, masih membuat ya, ubur rampe macam-macam yang diarahkan justru untuk selain Allah. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, itu global ringkas pembahasan tentang tauhid rububiyah, kemudian tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah dalam setiap perbuatan Allah, penciptaan, menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, menurunkan hujan, membagi rizki dan yang lainnya. Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, setelah kita mengakui bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan, maka kemudian kita mengesahkan Allah dalam ibadah. Semua bentuk ibadah hanya untuk Allah semata. Nah, baru kemudian yang ketiga yang akan kita bahas, yaitu tauhidul asma was sifat, yaitu mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat. Artinya huwal imanu bi asma'illahi wa sifatihi kama ja'at fil Qur'anil azim, yaitu mengimani dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah kama ja'at fil Qur'anil azim. Tauhid asma wa sifat itu kita mengimani adanya nama-nama Allah, adanya sifat-sifat Allah sebagaimana yang datang dalam Al-Qur'an. Jadi yang datang dalam Al-Quran, Allah punya nama ini, punya nama itu, punya sifat ini, punya sifat itu, kita imani, kita percayai. Kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang datang dalam Al-Quran. Wa sunnatin nabiyyi ala ma yaliqu billahi subhanah. Dan juga yang datang dalam hadis Nabi. Dan juga yang datang dalam hadis Nabi yang sahih. Kita imani sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita imani sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi. Tauhid asma wa sifat, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan juga yang ada dalam hadis Nabi SAW yang sahih, sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Maksudnya apa? Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah, ya yang cocok untuk Allah. Yang tidak cocok untuk Allah maka tidak kita katakan. Ya. Makanya nanti kan ada ada sifat-sifat zatiyah dan yang lainnya. Allah punya tangan, Allah punya wajah dan seterusnya. Ya sesuai dengan yang cocok untuk Allah. Tidak disamakan dengan makhluk. Nah, itu nanti akan ada pembahasannya. Saya ulangi, tauhid asma wa sifat, yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana yang datang dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi yang sahih sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Wa dzalika bima bi isbati ma asbatahu Allah taala li nafsihi au asbatahu lahu rasuluhu, yaitu dengan kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Dengan kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Allah ngomong bahwa dirinya punya ini, punya itu, atau yang ditetapkan oleh Nabi SAW. Ya. Nanti akan banyak tuduhan ya. Nanti dalam masalah tauhid asma wa sifat akan banyak
perselisihan ya antara para ulama, saling menuduh satu yang lain. Biasanya orang-orang yang menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah nanti terkadang dituduh namanya mujassimah. Oh, kamu mujassimah, kamu menetapkan jism untuk Allah, kamu menetapkan Allah punya fisik, Allah berbadan. Wah, kenapa kamu bilang Allah punya wajah? Kenapa kamu bilang Allah punya tangan? Berarti kamu menetapkan Allah punya jism, punya fisik, punya badan. Jadi tidak boleh. Berarti kamu menyamakan Allah dengan makhluk. Kita katakan, lah wong kita ngomong Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah sendiri yang ngomong dalam Al-Quran. Kita tidak mengada-ngada gitu. Dalam akidah kita nggak mengada-ngada. Allah bilang sendiri, Allah punya wa yabqa wajhu rabbika. Allah yang ngomong sendiri, ada wajah, ada tangan. Nabi mengatakan ya, kursi itu maudhi'u qadamir rahman. Kursi itu tempat meletakkan dua telapak kaki. Kita menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Cuman kita pemahamannya beda. Misalnya toh Allah punya tangan, punya kaki, tidak kita samakan dengan milik makhluk. Seperti apa hakikatnya? Tidak tahu. Hakikatnya tidak tahu, gaib. Tapi kita yakini Allah punya. Seperti apa aslinya? Hanya Allah yang tahu. Mudah. Jadi satu sisi kita menetapkan karena Allah dan Rasul yang menetapkan. Kemudian kaifiyahnya seperti apanya aslinya kita tidak tahu. Nah, gitu nanti akan ada pembahasannya, kaidahnya. Saya ulangi, tauhid asma wa sifat yaitu mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran ataupun dalam hadis sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, dan kita menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu sebagaimana Allah menetapkan untuk dirinya atau yang ditetapkan oleh Nabi SAW untuk Allah. Wa nafa ma nafahu Allah Ta'ala an nafsih, dan juga kita menafikan, kita menghapuskan sifat-sifat dan nama-nama yang tidak cocok sesuai dengan apa yang Allah nafikan untuk dirinya sendiri atau yang dinafikan oleh Nabi SAW. Allah menafikan sifat zalim misalnya, wala yazlimu rabbuka ahada. Ya udah, kita menafikan juga Allah tidak zalim. Allah menafikan Allah tidak ngantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak merasa kantuk dan juga tidak tidur. Kita juga nafikan gitu. Jadi kaidahnya tauhid asma wa sifat itu kita mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran, ada dalam hadis. Kita menetapkan apa yang Allah tetapkan, yang Rasul tetapkan. Kita nafikan apa yang Allah nafikan dan Rasul nafikan min ghairi tahrif, dengan tanpa disimpangkan. Wala ta'til, tidak boleh disimpangkan, tidak boleh dihapuskan juga. Oh, ini enggak cocok, ya udah kita hapus aja. Wa min ghairi takyif, dan juga tanpa mengkaifiyahkan, membagaimanakan. Oh, kamu menetapkan Allah punya tangan, bagaimana tangannya Allah? Apakah jari-jarinya 5, bentuknya sama, ada warnanya? Kita tidak mengkaifiyahkan, tapi kita menyerahkan hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maknanya kita pahami. Wala tamsil, juga tidak menyerupakan dengan makhluknya. Jadi tidak kita palingkan maknanya, tidak kita gugurkan juga sifat atau namanya, tidak kita juga mengkaifiyahkan, membagaimanakan, juga tidak kita samakan dengan makhluknya. Ini berdasarkan firman Allah di surat Asy-Syura. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dan serupa dengan Allah, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa, yang persis dengan Allah sedikit pun atau sesuatu apapun, dan dia adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Atau dalam surah Al-Ikhlas, lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada tandingan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal nau' min anwa'it tauhid, dan jenis yang ini dari pembagian tauhid, huwallazi dhallat bihi ba'dut tawaif. Nanti akan ada banyak kelompok yang menyimpang dalam masalah tauhid asma wa sifat. Wa naqasamu fihi ila firaqin katsirah, dan nanti akan bercabang
ya, akan bercabang, akan pecah-pecah menjadi firqah-firqah yang banyak. Ini masalah tauhid asma wa sifat. Nah, ini muqaddimah terlebih dahulu. Sepertinya sudah 40 menit. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan di sore, di Ahad sore besok, ya. Kita di pertemuan yang akan datang kita akan langsung membahas tentang kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang besok kita akan membahas masuk ke kaidah-kaidah dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin itu dulu. Kita cukupkan sekian. Terima kasih banyak sudah mau hadir atau juga sudah mau ikut, ya, menyaksikan atau ikut mendengarkan belajar bersama. Bagi yang lewat online, ya, Facebook, semoga Allah memberkahi waktu kita, semoga Allah memberikan kita istiqomah, kemudian semoga kita semua bisa bertemu dengan bulan Ramadan, dan tidak lupa kita berdoa semoga wabah penyakit ini segera Allah angkat, segera Allah hilangkan, sehingga kita bisa beraktivitas dan beribadah sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Mungkin itu dulu, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.